nama saya Grisa Suryanadila, NPM 1009031317037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan Subsektor Batubara, Studi Kasus Perusahaan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Saya akan membahas dimulai dari latar belakang penelitian. Saham merupakan suatu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Pengembalian saham merupakan salah satu penyebab investor termotivasi untuk menginvestasikan sahamnya. Investor biasanya mengevaluasi kinerja perusahaan untuk memperkirakan pengembalian saham. Sehingga rasio keuangan dapat berguna untuk menghitung dan menganalisis cara kerja keuangan suatu perusahaan. Fenomena penelitian ini ditunjukkan pada grafik rata-rata harga saham subsektor pertambangan di Indonesia periode 2017 hingga 2019. Rata-rata harga saham tertinggi dimiliki oleh subsektor batubara sebesar 2.950 miliar, sehingga rata-rata harga saham yang tinggi tersebut menjadi keputusan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan subsektor batubara. Oleh karena itu, investor perlu mengukur kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat pengembalian saham. Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu yang pertama current ratio, rasio yang mengukur kapasitas perusahaan saat membayar hutang jangka pendek. Variabel yang kedua yaitu debt to equity ratio, rasio yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam melunasi hutang menggunakan modal perusahaan. Rasio yang ketiga yaitu total asset turnover, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari semua asetnya. Rasio yang keempat yaitu return on asset, rasio yang mengukur keefektifan penggunaan aset perusahaan untuk mendapatkan laba. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi kinerja keuangan dan pengembalian saham perusahaan subsektor batubara periode 2017 hingga 2019. Yang kedua, apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap pengembalian saham secara simultan pada perusahaan subsektor batubara periode 2017 hingga 2019. Yang ketiga, apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap pengembalian saham secara parsial pada perusahaan subsektor batubara periode 2017 hingga 2019. Adapun kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa emiten melakukan jual beli efek pada pasar modal. Salah satu emiten yang melakukan kegiatan tersebut adalah subsektor batubara. Untuk melihat kemampuan emiten dalam kegiatan jual beli efek, maka investor mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio, rasio aktivitas yang diproyeksikan dengan total asset turnover, rasio solvabilitas yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset. Salah satu efek yang diperjualbelikan oleh emiten batubara yaitu saham. Investor yang memiliki keinginan untuk berinvestasi pada saham akan mengukur tingkat pengembalian saham. Sehingga penelitian ini akan meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap pengembalian saham. Sehingga hipotesis penelitian yang pertama, kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengembalian saham secara simultan pada perusahaan subsektor batubara periode 2017 hingga 2019. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengembalian saham secara parsial pada perusahaan subsektor batubara periode 2017 hingga 2019. Metode penelitian. Metodologi penelitian menggunakan explanatory research, metode verifikatif. Subjek pada penelitian ini yaitu perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Populasi yang didapat yaitu 20 perusahaan subsektor batubara dan sampel yang digunakan yaitu 17 perusahaan subsektor batubara. Variabel penelitian ini, variabel X, yaitu kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset. Variabel Y, yaitu pengembalian saham. Uji pemilihan model data panel. Yang pertama, uji Chow. Dari hasil uji Chow didapatkan common effect model. Yang kedua, uji Hausman. Dari uji Hausman didapatkan random effect model. Yang ketiga, uji LM. Dari uji LM didapatkan common effect model. Dari hasil uji pemilihan model data panel, maka model yang didapat yaitu common effect model. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Dari uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengembalian saham sebesar 14%. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Dari nilai probability F statistik didapatkan nilai sebesar 0,026485, sehingga secara simultan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian ada uji T. Yang pertama, variabel current ratio, didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,6454 dengan nilai T hitung sebesar minus 0,643235, sehingga current ratio tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Variabel yang kedua yaitu total asset turnover dengan nilai probabilitas sebesar 0,0115
dan nilai T hitung sebesar minus 2,631535, sehingga total aset turnover berpengaruh terhadap pengembalian saham. Variabel yang ketiga yaitu debt to equity ratio dengan nilai probabilitas sebesar 0,1223 dan nilai T hitung sebesar minus 1,574348, sehingga debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Variabel yang keempat yaitu return on asset dengan nilai probabilitas sebesar 0,0369 dan nilai T hitung sebesar 2,149746, sehingga return on asset berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yang pertama yaitu pada tahun 2017 hingga 2019, variabel current ratio perusahaan subsektor batubara mengalami penurunan. Di sisi lain, total asset turnover, return on asset, dan tingkat pengembalian saham mengalami fluktuasi pada periode penelitian. Tingkat variabel debt to equity ratio pada tahun 2017 hingga 2019 terus meningkat. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019 secara simultan berpengaruh terhadap pengembalian saham sebesar 14%. Yang ketiga, variabel total asset turnover dan return on asset berpengaruh pada pengembalian saham, sedangkan variabel current ratio dan debt to equity ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap pengembalian saham pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Saran penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan untuk lebih banyak dalam menghasilkan penjualan dan meningkatkan aktiva yang dimiliki. Yang kedua, investor dapat memperhatikan variabel lain seperti quick ratio, fixed asset turnover, debt to total asset, earning per share, dan sebagainya, serta dapat juga menambahkan tingkat inflasi dan suku bunga sebagai variabel eksternal dari perusahaan. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat memperluas sektor penelitian dan memperpanjang periode penelitian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.